Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 19 April 2020 kita masih belum beribadah di gedung gereja kita GKJ Jakarta. Bahkan dengan adanya PSBB, rekaman ibadah tidak dapat dilakukan di gedung gereja. Dengan segala keterbatasan, Majelis GKJ Jakarta tetap berupaya untuk dapat menghadirkan ibadah secara online agar kita semua dapat beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa Kristus yang bangkit meneguhkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Saudara-saudara, di hari Minggu Paskah kedua ini, kita mengenang kembali kebangkitan Kristus. Kita hidup di dalam kurun waktu yang jauh dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Kita bukanlah saksi mata kebangkitannya, melainkan para penyaksi kebangkitannya lewat pemberitaan Injil yang kita percayai. Kita adalah orang-orang yang disebutnya berbahagia, karena walau kita tidak menyaksikan secara langsung, tetapi kita mempercayai bahwa kebangkitannya, itulah yang kini kita sebut sebagai beriman kepada kebangkitan Kristus. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Tuhan Allah
Mari kita berdoa, menaikkan syukur, dan mohon penerangan Roh Kudus di dalam kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, dengan segala keterbatasan situasi pada saat ini, kami tetap dapat beribadah. Tuhan mau tolong kami ketika saat ini kami hendak membaca Alkitab, kami hendak merenungkannya. Biarlah Tuhan mau menolong kami semua. Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan atas kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini. Bahkan terlebih lagi, kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab minggu hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allah." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita minggu hari ini menceritakan dua kisah Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya. Yohanes menceritakan pada waktu itu malam hari pada hari pertama minggu itu. Berarti saat itu hari Minggu. 1 minggu setelah para perempuan yang datang ke kubur Yesus mengatakan bahwa kuburnya kosong dan mereka telah melihat Tuhan. Waktu itu sama seperti kita saat ini, hari Minggu, 1 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu murid-murid Yesus berada di malam hari. Yohanes menceritakan bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Tapi mereka bukan sedang mengikuti aturan seperti kita saat ini yang harus diam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Mereka mengunci pintu-pintu karena takut kepada orang Yahudi. Bisakah kita bayangkan saudara-saudara ketakutan mereka? Mereka telah menyaksikan bagaimana kebengisan dan kekejaman orang Yahudi yang menangkap, menyiksa, menganiaya, dan menggantung Yesus di kayu salib hingga kematiannya. Pada saat itu saja, mereka sudah takut kalau mereka ketahuan sebagai pengikut Yesus, sehingga mereka hanya berani mengikuti Yesus dari kejauhan. Kemudian ada berita bahwa kuburnya kosong. Dan berita itu bukan merupakan kabar baik bagi mereka. Sebab bagi mereka bisa saja orang mencurigai bahwa jasad Yesus hilang, dicuri oleh mereka. Terbayang kepada mereka bagaimana mereka akan mengalami kematian seperti jalan kematian Yesus kalau mereka sampai tertangkap. Untuk itulah mereka berkumpul di suatu tempat dan mengunci pintu. Saudara-saudara, situasi para murid pada waktu itu mungkin sama dengan yang kita rasakan pada saat ini. Tiap hari kita mendengar berita tentang penyebaran virus corona. Kalau kita menyalakan televisi, isinya tentang COVID-19 yang menyampaikan berita bahwa area penyebaran makin meluas, jumlah terpapar makin banyak, demikian juga jumlah yang meninggal. Media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, semua bicara soal COVID-19. Bisa jadi kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan. Apa yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini? Banyak orang berupaya memberikan suasana ketenangan. Di media sosial bermunculan kata-kata penguatan, kutipan ayat-ayat Alkitab, nyanyian-nyanyian rohani dalam bentuk video, renungan, dan juga doa. Bahkan bermunculan rekaman-rekaman orang yang menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan tidak ketinggalan, para pendeta pun ikut membuat rekaman menyanyi. Mengapa orang banyak melakukan itu? Karena kita sedang membutuhkan ketenangan. Saudara-saudara, ketika para murid sedang ketakutan, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ini dilakukan untuk membuktikan bahwa yang datang benar adalah dirinya. Apakah pada saat itu murid-murid ketakutan dan berteriak, "Itu hantu," seperti saat mereka melihat Yesus berjalan di atas air?
Ataukah ketika itu murid-murid lalu lari ke pintu, membuka kunci pintu dan kabur dari tempat itu? Yohanes menceritakan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera sama dengan kata salam, salom, atau kalau orang Jawa mengatakan rahayu. Di Israel, saat orang menyapa atau mengucapkan selamat tinggal, mereka biasanya akan mengatakan salom. Mereka menyebut salom dengan harapan semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna. Atau semoga kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian pikiran menyertaimu. Shalom Aleichem adalah sebuah salam dalam bahasa Ibrani yang berarti damai sejahtera kiranya menyertaimu. Dan jawaban yang tepat adalah Aleichem Salam. Salam ini lazim ditemukan di Timur Tengah. Versi bahasa Arabnya Assalamualaikum. Dan orang menjawab Waalaikumsalam. Yesus datang di tengah para murid yang sedang tidak damai sejahtera. Untuk itulah ia berkata, Salam Aleichem. Ia datang dengan membawa ketenangan, ketentraman, keteduhan, dan damai sejahtera. Bukan hanya berkata, tapi juga menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dan luar biasa saudara-saudara dampak dari kehadiran Yesus yang membawa salom dan bukti kebangkitannya. Ketakutan para murid berganti dengan sukacita. Bahkan ketika Yesus berkata sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, tidak diceritakan bahwa para murid menolak pengutusan tersebut. Padahal sebelumnya mereka dalam suasana takut. Kesediaan para murid untuk diutus dikuatkan oleh Yesus dengan embusan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara mendapat kabar tetangga atau teman atau anggota dari keluarga saudara dinyatakan ODP sehingga harus mengisolasi diri, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan segera menyebarkan berita tersebut dengan bertanya, kamu habis ketemu nggak dengan orang itu? Kamu habis deket nggak dengan orang itu? Kalau iya, kamu harus cek juga loh. Ada berita di suatu daerah ketika orang dinyatakan ODP, maka tetangga-tetangganya menjadi takut. Bahkan rumah orang itu diberi garis polisi. Ada juga yang sudah dinyatakan sembuh, tapi ketika pulang ke rumahnya ditolak oleh warga setempat. Bahkan ada seorang perawat yang telah berjuang menolong banyak pasien, tapi akhirnya ia meninggal karena COVID-19. Ia ditolak oleh warga ketika hendak dimakamkan. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dinyatakan ODP? Saudara-saudara kita yang berjuang di ruang ICU dan keluarganya harus tetap di rumah. Tapi saudara-saudara, ada juga suatu lingkungan ketika ada suatu rumah yang harus menjalani isolasi, maka RT setempat mengajak warganya secara bergantian mengirimkan makanan dan sembako agar keluarga tersebut dapat benar-benar mengisolasi diri, tidak keluar rumah, tapi tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga
Di suatu wilayah, warga yang mempersiapkan penyambutan yang sederhana tapi mengharukan ketika salah seorang warga lingkungannya yang dirawat karena COVID dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Banyak saudara-saudara, bahkan mungkin kita juga, yang saat ini dalam suasana khawatir, gelisah, takut, tidak pasti, harus dirumahkan sehingga tidak ada penghasilan, tidak ada gaji. Orang tua yang usianya sudah lanjut dan jauh dari anak-anak, rencana yang harus ditunda entah sampai kapan, bahkan menjadi batal, dan berbagai macam kondisi yang membuat kita menjadi tidak damai sejahtera. Percayakah saudara bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita dan mengatakan Shalom Aleichem dan menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa sungguh ia telah bangkit dan ia datang di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, dalam kisah pertama hanya dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus. Tidak disebutkan siapa saja yang berkumpul pada waktu itu. Tapi yang pasti tidak semua. Sebab dalam kisah kedua diceritakan bahwa Thomas tidak ada bersama-sama mereka waktu Yesus datang malam itu. Thomas tidak percaya ketika murid-murid mengatakan sudah bertemu dengan Yesus. Ia harus membuktikan sendiri bahwa Yesus telah bangkit, yaitu dengan melihat sendiri bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. Pernyataan Thomas membuat ia dinilai sebagai murid yang kurang beriman, murid yang penuh dengan keraguan. Dan sampai saat ini, pada masa kini, ada orang yang mengatakan, nanti kalau punya anak jangan dikasih nama Thomas ya, karena nanti dia jadi orang yang kurang beriman, atau dia jadi orang yang penuh dengan keraguan. Atau mungkin ada saudara yang punya nama Thomas dan saudara dianggap oleh orang lain sebagai orang yang kurang beriman. Benarkah Thomas orang yang kurang beriman? Thomas dalam bahasa Yunani Taoma, yang berarti anak kembar, atau kata lainnya Didimus. Maka Thomas sering dikatakan Thomas yang disebut Didimus, artinya anak kembar, twin. 8 hari setelah pernyataan Thomas bahwa tidak akan percaya Yesus bangkit kalau belum melihat sendiri, Yesus datang kembali ke tengah-tengah para murid dan Thomas juga ada di situ. Yesus berkata, Shalom Aleichem. Dan secara khusus ia berkata kepada Thomas untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan sebagai bukti bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Menarik saudara-saudara, Yesus tidak memarahi Thomas. Ia tahu bahwa Thomas bukan tidak beriman atau penuh dengan keraguan. Tapi Thomas sedang dalam situasi tidak damai sejahtera. Ketika para murid memberitahukan telah bertemu dengan Yesus, Thomas mengatakan akan membuktikan lebih dulu. Juga tidak diceritakan bahwa para murid mengecam Thomas karena ketidakpercayaannya. Pada saat itu Thomas sedang galau. Perasaannya campur aduk antara sedih karena Yesus mati dan takut karena ada kabar kuburnya kosong, nanti dikira para murid yang mencuri. Untuk itulah Yesus datang dengan berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu itu yang dibutuhkan oleh Thomas. Bukan hanya berkata, tapi Yesus memberikan tangan dan lambungnya kepada Thomas. Setelah damai sejahtera dirasakan oleh Thomas,
dengan pengakuannya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus lagi-lagi tidak menyalahkan atau memarahi Thomas. Ia katakan, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan kepada Thomas bahwa Thomas berbahagia karena telah melihat Yesus. Thomas tidak lagi galau dan sudah mendapatkan damai sejahtera karena sudah membuktikan Yesus bangkit. Tapi lebih berbahagia lagi adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, saat ini tidak sedikit Thomas yang sedang galau. Perasaannya tidak karuan, sedih, kecewa, takut, jenuh, dan macam-macam lagi. Mereka sedang dalam suasana tidak damai sejahtera. Minggu lalu kita merayakan Paskah, yang berarti kita mengimani bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Kita percaya bahwa Yesus bangkit dan datang di tengah-tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan Yesus yang telah mengubah rasa takut menjadi sukacita. Kita percaya seperti para murid bersedia untuk menyebarkan damai sejahtera. Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan memberikan diri menghadirkan damai sejahtera itu. Bagaimana caranya? Saudara-saudara kita di Laikaker terus berusaha menghimpun dana dan sumbangan masker, sanitizer, dan APD untuk diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Ada juga yang memesan makanan secara online dengan melebihkan pesanan untuk diberikan kepada ojek online-nya. Ada juga yang membuat masakan atau kue atau makanan lain dan dikirimkan dengan menggunakan jasa ojek online dengan maksud agar yang menerima kiriman itu senang dan ojek online yang mengantarkan juga senang karena mendapat orderan. Ada yang menjahit masker sekalipun dengan jahit tangan karena tidak punya mesin jahit, lalu membagikan dan mengirimkan secara gratis. Ada yang membuat nasi bungkus dan membagikan secara gratis. Salom Aleihim, sejahtera bagi kamu. Thomas atau orang yang dalam suasana belum atau tidak sejahtera diubah menjadi sejahtera dan lebih bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam grup WhatsApp anggota majelis, saya meminta kepada anggota majelis untuk menuliskan satu hal positif yang didapat dalam situasi pandemi ini. Saya memulai dengan menuliskan, sedikit jadi milenial karena bisa menggunakan Zoom atau media sosial untuk rapat. Ada yang menuliskan jadi tahu cuci piring, nyapu, ngepel. Ada yang jadi rajin olahraga dan banyak lainnya. Ketika saya membaca setiap tulisan, saya merasakan kebahagiaan dari yang menulisnya. Ketika saya merasakan kebahagiaan, percayakah saudara, saat itu Yesus datang di tengah-tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita tidak melihat Yesus bangkit. Kita tidak melihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Tapi kita percaya semua itu. Dan kita bahagia. Saudara-saudara, saya percaya bahwa di setiap kelompok saudara punya grup WhatsApp, kan? Mari kita membuat di grup WhatsApp kelompok itu setiap orang menuliskan satu hal saja, pengalaman positif atau hal positif yang didapat dalam situasi saat ini. Percayalah,
orang yang membacanya akan bahagia. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera. Banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia, untuk membuat orang lain merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dengan nyanyian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak menyaksikan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kami tidak menyaksikan tangan yang berlubang paku dan juga lambung. Tetapi kami berbahagia karena kami mempercayai semua itu. Bahkan itu yang menjadi iman bagi kami sebagai pengikut Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena Engkau boleh mengutus kami seperti Engkau mengutus para murid, untuk dapat menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi saat ini yang dipenuhi dengan ketidakdamai sejahteraan.
berita-berita yang mungkin membuat rasa khawatir, takut, dan panik. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, agar kami dapat menghadirkan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan banyak hal untuk dapat membahagiakan orang lain. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang masih harus menjalani masa isolasi. Biar Tuhan memberikan ketenangan kepada mereka. Tuhan mau menolong mereka agar mereka percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan di rumah sakit, bahkan yang berada di ruang ICU. Tuhan juga mau menolong mereka. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan penguatan kepada mereka. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang Engkau pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, dokter, para medis, dan juga semua orang yang ada di rumah sakit. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Di dalam mereka melakukan tugas-tugasnya untuk menolong banyak orang. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap mendisiplinkan diri kami untuk diam di rumah, agar kami dapat tetap melakukan hal-hal yang positif ketika kami berada di rumah. Kami tetap bekerja di rumah, belajar dan beribadah di rumah. Tuhan mau menolong kami agar penyebaran virus corona ini dengan kedisiplinan kami untuk diam di rumah dapat dihentikan. Tuhan mau tolong pemerintah kami. Biar Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tolong ya Tuhan, agar mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Kami tahu Tuhan dan kami percaya tidak mudah bagi pemerintah kami dalam situasi saat ini. Tapi kami percaya Engkau menuntun mereka dan memberikan kepada mereka hikmat untuk dapat menyelesaikan semua persoalan ini dengan kekuatan dari-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk tempat-tempat di mana mereka tidak dapat mengisolasi diri dengan baik, asrama-asrama dan juga tempat-tempat di mana mereka tidak dapat berpisah. Biar Tuhan juga mau menolong agar mereka tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan untuk dapat berkumpul dengan keluarga, tetapi mereka tidak dapat melakukan pulang kampung, tidak dapat mudik, terlebih ketika hendak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tuhan juga mau menolong mereka, agar mereka tetap percaya bahwa tanpa mereka berkumpul bersama keluarga, tetapi mereka juga merasakan kebahagiaan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kita di dalam persembahan. Ayat pengantar persembahan dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, persembahan kita tidak bisa kumpulkan saat ini. Saudara bisa mengumpulkan di rumah dan nanti menyerahkan ketika kita sudah bisa beribadah di gereja. Atau bisa juga saudara berikan melalui transfer bank. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah yang telah memberkati kami dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa dan berikan kepadamu. Persembahan yang kali ini kami haturkan dengan cara transfer bank atau nanti kami bawa ke gereja pada saatnya. Berikanlah kami kerelaan untuk mau berkorban, berbagi kasih kepada sesama, dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu. Berikan kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini. Amin. Saat dunia menolak karena tak percaya, saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita untuk jadi saksinya. Nyatakan semua karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatkannya dalam hidupmu, agar semua orang tahu kuasa-Nya yang ajaib. Di atas salib Yesus buktikan Dia cinta kau. Saat dunia menolak karena tak percaya, saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita untuk jadi saksinya. Nyatakan semua karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatkannya dalam hidupmu, agar semua orang tahu kuasa-Nya yang ajaib. Di atas salib Yesus
Yesus buktikan Dia cinta kau. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Percayalah kepada karyanya, walau engkau tidak melihat kebangkitannya. Kami berbahagia sekalipun tidak menyaksikan kebangkitannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepada kamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya Tuhan beri, anugerah-Nya Tuhan beri, kuasa-Nya Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri, anugerah-Nya Tuhan beri, kuasa-Nya Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Di Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita tetap mendisiplinkan diri untuk diam di rumah. Dengan diam di rumah, kita juga membantu, menolong, bergotong royong untuk dapat menghentikan, mematahkan penyebaran virus corona ini. Tuhan
Tuhan menjaga kita semua.